Wow, kabar baik jelang Piala Asia U20. Pemain timnas Indonesia U20 bakal gabung dengan klub Thailand. Kira-kira siapakah mereka? Nah ini, konflik kepentingan terungkap. Indra Syafri ungkap alasan dicoretnya Matteo Baker dari timnas Indonesia. Ini dia alasannya yang pasti bikin kalian bangga mendengarnya. Wah. Padahal masih proses naturalisasi. Negara tetangga dibuat iri akibat timnas Indonesia kedatangan pemain top Eropa. Kira-kira siapa dia? Wah. Padahal sudah datangkan pelatih top Eropa. Cina tiba-tiba remehkan kekuatan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira kenapa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Negara tetangga dibuat iri, Jairo Riedewald gabung Timnas Indonesia. Nama Jairo Riedewald belakangan ini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran Haarlem, Belanda pada 9 September 1996 ini memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya, sementara ayahnya berasal dari Suriname. Dengan nilai pasar mencapai 38,24 miliar rupiah, kehadiran Jairo tentu membawa harapan besar bagi timnas Indonesia. Sejak lama Jairo telah menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung dengan timnas Garuda. Setelah karirnya di timnas Belanda terhenti, ia secara terbuka menyatakan keinginan untuk membela negara asal nenek moyangnya. Dalam sebuah interaksi dengan akun Instagram @pemain keturunan pada Januari 2024, Jairo mengungkapkan bahwa ia terbuka terhadap kemungkinan mendapatkan panggilan dari PSSI. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ex-co PSSI Hassani Abdul Ghani yang mengonfirmasi adanya komunikasi antara kerabat Jairo dan PSSI terkait proses naturalisasinya. Jika proses tersebut berjalan lancar, Jairo yang kini bermain untuk klub Royal Antwerp FC akan segera memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Potensinya sebagai gelandang berkelas membuat banyak pihak optimis terhadap peningkatan performa tim Garuda di berbagai kompetisi internasional. Namun, kabar naturalisasi Jairo ini tidak hanya ramai di tanah air. Berita ini turut menjadi sorotan di negara-negara tetangga, termasuk Vietnam. Forum penggemar sepak bola Vietnam bahkan sempat merilis berita mengenai langkah Indonesia yang mendatangkan pemain dengan pengalaman Premier League. Respons para penggemar Vietnam pun beragam. Beberapa mengakui keunggulan Indonesia dalam mendatangkan pemain keturunan, sementara lainnya melontarkan kritik terkait kebijakan naturalisasi. Indonesia lebih dikenal di Vietnam dibandingkan tim nasional kami sendiri, tulis seorang penggemar Vietnam. Ada juga yang menyindir mereka membawa pemain dari Belanda, tapi apa hasilnya? Pemain lokal hanya duduk di bangku cadangan. Namun ada pula yang menyatakan rasa iri terhadap kemampuan Indonesia dalam menaturalisasi pemain keturunan. Vietnam tidak bisa seperti Indonesia. Mereka punya banyak pemain dengan darah keturunan, sementara kami hampir tidak punya, ungkap seorang warganet. Perdebatan ini menunjukkan bagaimana kebijakan naturalisasi Indonesia mampu menarik perhatian bahkan di luar negeri. Meskipun beberapa pihak mengkritik, banyak yang mengakui langkah ini sebagai strategi cerdas untuk meningkatkan kualitas timnas. Dengan bergabungnya Jairo Riedewald, tidak hanya fans Indonesia yang antusias, tetapi juga negara tetangga yang terus memperhatikan langkah tim Garuda. Bagaimana pendapat Anda tentang langkah timnas Indonesia mendatangkan pemain keturunan seperti Jairo Riedewald? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Indra Syafri ungkap penyebab Matteo Baker tak bisa bela timnas Indonesia di Piala Asia U20. Pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, memberikan klarifikasi soal absennya Matteo Baker di Piala Asia U20 2025. Keputusan ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan pencinta sepak bola.
Mengingat Matteo sebelumnya tampil gemilang bersama timnas U17 Indonesia dan digadang-gadang menjadi pemain masa depan Garuda Muda. Indra Syafri mengungkapkan bahwa keputusan ini bukan semata-mata pilihannya, tetapi terkait permintaan langsung dari klub Matteo NPL Victoria 2 Melbourne City U18. Klub tersebut memberikan opsi kepada Matteo untuk memilih satu dari dua turnamen besar, Piala Asia U20 2025 atau Piala Asia U17 2025. Setelah berdiskusi, Indra menyarankan Matteo untuk fokus pada Piala Asia U17 2025. Kalau ibarat buah, dia lebih bagus matang di pohonnya, ujar Indra Syafri di ASIOP Stadium, Jakarta. Indra menilai Matteo akan lebih maksimal jika tampil bersama tim yang sesuai dengan usianya saat ini. Piala Asia U17 2025 dinilai menjadi panggung yang lebih tepat untuknya berkembang. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan jadwal kedua turnamen tersebut. Piala Asia U20 2025 akan digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Sementara Piala Asia U17 2025 berlangsung di Arab Saudi pada 3-20 April 2025. Fokus Matteo pada satu turnamen diharapkan memberikan hasil yang lebih optimal, baik bagi dirinya maupun timnas Indonesia. Meskipun Matteo tidak ikut ke Piala Asia U20, Indra Syafri menegaskan bahwa regenerasi pemain tetap menjadi prioritas. Ia berencana tetap memanggil Matteo untuk pemusatan latihan timnas U20 di masa mendatang. Selain Matteo, pemain muda lain seperti Evandra Florasta yang juga berasal dari timnas U17 telah dipanggil dan akan menjadi bagian tim di Piala Asia U20. Evandra dan Baker adalah bagian dari regenerasi timnas U20 Indonesia. Kami yakin mereka akan menjadi tulang punggung Garuda Muda ke depannya, tambah Indra. Keputusan ini menuai beragam reaksi dari para pendukung. Ada yang mendukung langkah Indra Syafri, menganggapnya bijak untuk perkembangan karier Matteo Baker. Namun ada juga yang mempertanyakan apakah keputusan ini benar-benar murni demi kepentingan pemain atau ada faktor lain yang memengaruhi. Di tengah sorotan, timnas U20 Indonesia tetap bersiap menghadapi turnamen uji coba internasional melawan Suriah, Yordania, dan India di Sidoarjo, Jawa Timur pada akhir Januari 2025. Bagaimana menurut Anda keputusan ini? Apakah langkah Indra Syafri sudah tepat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jelang Piala Asia U20, pemain timnas Indonesia bakal gabung klub Liga Thailand. Kabar menarik datang dari timnas Indonesia U20 yang tengah bersiap menghadapi Piala Asia U20 2025. Dua pemain andalan, Iqbal Gwijangge dan Mesa Al-Hamzah, dikabarkan akan bergabung dengan klub Liga Thailand. Pelatih timnas U20 Indra Syafri secara terbuka memberikan izin kepada kedua pemainnya untuk menandatangani kontrak dengan klub luar negeri tersebut. Namun Indra Syafri memilih merahasiakan identitas klub yang akan menjadi pelabuhan baru bagi Iqbal dan Mesa Al. Ada dua pemain timnas Indonesia U20 yang saya izinkan untuk tanda tangan kontrak ke klub Thailand, ujarnya kepada awak media. Kedua pemain itu Mesa Al-Hamzah dan Iqbal Gwijangge. Lanjutnya, kabar ini tentu menjadi sorotan publik terutama karena kedua pemain tersebut dianggap sebagai pilar penting Garuda Muda. Iqbal Gwijangge yang saat ini bermain untuk Barito Putra dikenal sebagai bek tangguh yang mampu memimpin lini pertahanan dengan baik. Sementara itu Mesa Al-Hamzah, pemain muda berbakat yang dipinjamkan dari Persija Jakarta ke PSBS Biak, juga menunjukkan performa impresif sebagai palang pintu andalan. Indra Syafri menilai bahwa pengalaman bermain di luar negeri akan memberikan dampak positif bagi perkembangan karier kedua pemain ini. Saya selalu mendukung pemain yang ingin bermain di klub luar dan bisa kembangkan diri, tegasnya. Meski kepindahan ini membawa harapan baru. Indra juga menegaskan bahwa proses transfer, khususnya untuk Iqbal, baru akan rampung setelah gelaran Piala Asia U20 2025 di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Untuk Iqbal, prosesnya akan dilanjutkan setelah Piala Asia U20 2025. Saya serahkan ke dia, jelas Indra.
Langkah ini menunjukkan komitmen Indra Syafri dalam mendukung perkembangan pemain muda Indonesia agar bisa bersaing di level internasional. Bermain di Liga Thailand, yang dikenal memiliki kompetisi cukup kompetitif di Asia Tenggara, diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi Iqbal dan Meshaal untuk meraih pengalaman baru serta meningkatkan kualitas permainan mereka. Namun, keputusan ini juga menuai berbagai respons dari pencinta sepak bola. Sebagian mendukung penuh langkah ini menganggapnya sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia. Di sisi lain, ada juga yang merasa khawatir akan dampaknya pada persiapan tim jelang Piala Asia U20, mengingat pentingnya peran kedua pemain di skuad. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan ini langkah tepat untuk perkembangan pemain muda Indonesia? Atau justru terlalu berisiko bagi persiapan tim di Piala Asia U20? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Indra Syafri rekomendasikan pemain timnas Indonesia U20 untuk gabung timnas senior. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan sepak bola tanah air. Kali ini ia membuka peluang bagi Patrick Kluivert, pelatih timnas senior, untuk memanfaatkan pemain-pemain mudanya yang dianggap layak memperkuat skuad Garuda Senior. Keputusan ini muncul jelang laga penting timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Mengingat lawan yang dihadapi sangat tangguh, kualitas pemain menjadi faktor krusial. Dalam situasi ini, Indra Syafri menyatakan kesiapannya untuk merekomendasikan pemain timnas U20 jika Kluivert membutuhkan. Saya pikir itu tentu faktor kualitas. Kalau kualitasnya mumpuni dan menurut Coach Kluivert oke, tidak tertutup kemungkinan, ujar Indra Syafri. Langkah ini tidak hanya menunjukkan fleksibilitas, tetapi juga sinergi antara pelatih di berbagai level timnas. Indra mengungkapkan bahwa ia dan Kluivert telah berdiskusi mengenai formasi, strategi, dan potensi pemain-pemain muda. Bahkan Kluivert bersama asistennya Denny Lanzaat telah menyaksikan langsung sesi latihan timnas U20 di Stadion Madia, Jakarta. Sejarah membuktikan promosi pemain muda ke tim senior bukanlah hal baru. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, 4 pemain timnas U20 Donitri Pamungkas, Kadek Arel Priyatna, Arkan Kaka, dan Dava Fasya sudah merasakan pengalaman bermain di level senior, seperti pada ajang Piala AFF 2024. Namun, apakah langkah ini selalu menjadi keputusan yang tepat? Pendapat publik pun terbelah. Di satu sisi, promosi pemain muda memberikan pengalaman berharga sekaligus menjadi investasi jangka panjang untuk regenerasi tim. Di sisi lain, banyak yang khawatir apakah pemain muda ini mampu mengatasi tekanan di level senior, apalagi menghadapi tim-tim besar seperti Australia dan Bahrain. Indra Syafri sendiri optimis dengan langkah ini, terutama karena ia percaya bahwa pemain muda yang direkomendasikan memiliki potensi besar. Selain itu, pengalaman panjang Indra dalam menangani tim nasional dari berbagai level usia menjadi modal penting untuk memberikan masukan kepada Kluivert. Saya atas izin Allah SWT sudah 14 tahun memegang timnas dari U16 sampai U24. Saya akan dukung 100% apapun yang dibutuhkannya terkait informasi sepak bola Indonesia, ucapnya. Promosi pemain muda ke tim senior memang menjadi wacana menarik. Namun, apakah menurut Anda ini langkah yang strategis atau justru terlalu berisiko mengingat pentingnya laga kualifikasi Piala Dunia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Timnas Indonesia dapat kabar baik dari Elkan Bagot. Setelah absen panjang akibat cedera, Elkan Bagot akhirnya kembali merumput bersama klubnya, Blackpool di League One Liga Inggris. Momen ini menjadi angin segar bagi para pendukung Timnas Indonesia yang menantikan kiprah sang bek tangguh di pentas internasional. Bagot tampil saat Blackpool menghadapi Huddersfield di Bloomfield Road, Sabtu, 18 Januari 2025. Ia masuk menggantikan Pennington pada menit ke-45+10.
menandai laga comeback setelah absen lebih dari 20 pekan akibat cedera pergelangan kaki yang dialaminya pada Agustus 2024. Meski Blachpool hanya bermain imbang 2-2, kehadiran Bagot di lapangan membawa harapan baru bagi klub dan timnas Indonesia. Bagi timnas Indonesia, kembalinya Bagot memberikan tambahan opsi di lini belakang. Di bawah pelatih baru Patrick Kluivert, Garuda kini memiliki barisan back yang solid seperti Jay Itzes, Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Bas Hilgers. Persaingan ketat ini tentu menjadi keuntungan besar karena hanya pemain dengan performa terbaik yang akan mendapat tempat di skuad utama. Sebelumnya, perjalanan Bagot bersama timnas Indonesia sempat terhenti sejak Mei 2024. Ia tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong setelah menolak bermain untuk timnas U23 di playoff Olimpiade 2024. Namun di era Kluivert, situasi bisa berubah. Sang pelatih asal Belanda telah menegaskan akan memprioritaskan pemain yang tampil reguler di klub mereka. Jika Bagot terus menunjukkan performa konsisten bersama Blachpool, peluangnya untuk kembali ke skuad Garuda terbuka lebar. Momentum ini juga menjadi ajang pembuktian bagi Bagot bahwa ia masih layak menjadi bagian penting dari timnas Indonesia. Di usia yang masih muda, ia memiliki potensi besar untuk menjadi pilar pertahanan dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini tentu membawa optimisme tidak hanya bagi para penggemar sepak bola, tetapi juga bagi seluruh elemen timnas Indonesia. Dengan bek berkualitas seperti Bagot, lini pertahanan Garuda akan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan besar di kancah internasional. Namun bagaimana menurut Anda? Apakah kembalinya Elkan Bagot akan memberi dampak signifikan pada kekuatan timnas Indonesia? Atau justru persaingan ketat di lini belakang akan membuatnya sulit mendapatkan tempat utama? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi dan dukung Garuda untuk terbang lebih tinggi. Media Inggris dibuat heran usai Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia. Kabar terpilihnya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia menjadi sorotan berbagai media internasional, termasuk The Guardian. Media asal Inggris tersebut bahkan menyebut timnas Indonesia kini seolah kembali mengenakan nama Hindia Belanda, mengingat banyaknya pengaruh Belanda di skuad Garuda saat ini. Penunjukan Kluivert terjadi beberapa hari setelah PSSI resmi memecat Shin Tae-yong. Langkah ini memicu pro dan kontra tidak hanya di kalangan penggemar sepak bola tanah air, tetapi juga di luar negeri. The Guardian misalnya merasa heran dengan keputusan PSSI. Dalam salah satu artikelnya, media tersebut mempertanyakan pengalaman dan prestasi Kluivert sebagai pelatih yang dinilai belum cukup membanggakan. Menurut John Durden, kolumnis The Guardian, timnas Indonesia saat ini memiliki banyak elemen Belanda, baik dari sisi pemain maupun pelatih. Sejumlah nama pemain keturunan Belanda seperti Bas Hilgers, Justin Hubner, Rafael Struijk, Kevin Dix, dan Calvin Verdon memperkuat nuansa ini. Dengan begitu, keputusan menunjuk Kluivert dianggap sebagai upaya melanjutkan sentuhan Belanda yang sudah mendominasi di timnas Indonesia. Durden bahkan menyindir bahwa timnas Indonesia bisa kembali memakai nama Hindia Timur Belanda seperti saat tampil di Piala Dunia 1938. Sindiran ini tentu menjadi tanda bahwa perhatian internasional terhadap sepak bola Indonesia semakin besar. Namun di sisi lain, kritik seperti ini memicu diskusi tentang arah kebijakan sepak bola nasional. Selain itu, The Guardian mempertanyakan kemampuan Kluivert dalam membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Mereka menyebutkan bahwa penunjukan ini seolah hanya berdasarkan asal negaranya, bukan berdasarkan rekam jejak yang solid. Meski begitu, media Inggris tersebut juga menyoroti potensi Kluivert untuk memaksimalkan skuad bertalenta yang dimiliki Indonesia saat ini, terutama untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pendapat ini cukup menarik karena mencerminkan ekspektasi tinggi yang kini melekat pada timnas Indonesia. Dengan deretan pemain berbakat yang memperkuat Garuda, termasuk banyak pemain muda berdarah campuran, Kluivert menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar pelatih pilihan Belanda, tetapi juga mampu mengangkat performa timnas ke level yang lebih tinggi. Lalu bagaimana menurut Anda?
Apakah keputusan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih adalah langkah tepat bagi PSSI? Ataukah ini hanya sekadar pilihan simbolis tanpa jaminan hasil? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi tentang masa depan Timnas Indonesia dan harapan kita untuk menembus kancah internasional. Kesialan Timnas Indonesia perlahan muncul usai ditinggal Shin Tae-yong. Pasca pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia, serangkaian kesialan mulai menghampiri skuad Garuda. Salah satunya melibatkan Oleh Romenyi, calon pemain naturalisasi yang sempat diharapkan mampu memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Namun nasib kurang beruntung justru menimpa pemain 24 tahun ini usai pindah ke klub barunya. Romenyi baru saja menyelesaikan proses transfer dari FC Utrecht ke Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris, pada awal Januari 2025. Transfer ini awalnya dipandang sebagai langkah maju bagi sang pemain. Sayangnya, realita di lapangan justru berbanding terbalik. Sejak resmi bergabung, Romenyi belum sekalipun mencatatkan menit bermain untuk Oxford United. Bahkan dari 3 pertandingan terakhir klub tersebut, namanya tidak masuk dalam daftar skuad. Kondisi ini tentu menjadi pukulan berat bagi Romenyi mengingat pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah menegaskan bahwa ia hanya akan memanggil pemain yang memiliki waktu bermain reguler di klubnya. Dalam sesi perkenalan resminya sebagai pelatih Garuda, Kluivert dengan tegas mengatakan, pilih klub dengan bijak dan prioritaskan menit bermain. Tanpa itu Anda tidak akan punya kebugaran yang cukup untuk membela tim nasional. Pernyataan ini semakin memperjelas posisi sulit Romenyi. Dengan kurangnya waktu bermain di klub barunya, peluangnya untuk masuk dalam skuad Timnas Indonesia kian menipis. Padahal, kehadiran Romenyi diharapkan dapat memberikan opsi tambahan bagi lini serang Garuda, terutama dalam menghadapi laga penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang, dalam upaya merebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Situasi ini juga mencerminkan tantangan baru yang dihadapi Timnas Indonesia sejak ditinggal Shin Tae-yong. Sebagai pelatih, Shin dikenal mampu memanfaatkan potensi pemain muda dan naturalisasi dengan baik. Namun, pergantian kepemimpinan ke Kluivert tampaknya membawa pendekatan berbeda yang lebih menuntut konsistensi dari para pemain. Dengan waktu kurang dari 2 bulan menuju laga kualifikasi, Romenyi harus segera membuktikan dirinya di klub agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan Kluivert. Di sisi lain, PSSI juga dihadapkan pada dilema besar, apakah tetap menantikan Romenyi atau mencari opsi lain untuk mengisi lini depan. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah Oleh Romenyi masih layak diberi kesempatan meski minim menit bermain di klubnya? Ataukah Patrick Kluivert perlu mempertimbangkan strategi lain untuk memperkuat Timnas Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari diskusikan langkah terbaik untuk masa depan Garuda. Meski dilatih Patrick Kluivert, Cina disebut lebih baik dari Timnas Indonesia. PSSI baru saja mengubah kursi kepelatihan Timnas Indonesia dengan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong. Keputusan ini tentu membawa angin segar bagi para pendukung Timnas Indonesia dengan harapan besar agar skuad Garuda bisa tampil lebih baik dan lolos ke Piala Dunia 2026. Namun meski adanya pergantian pelatih yang cukup bergengsi ini, Timnas Indonesia masih harus menghadapi tantangan besar di babak kualifikasi Piala Dunia mendatang. Salah satu tantangan tersebut datang dari Timnas Cina. Media Cina, Sohu, dengan jelas menunjukkan rasa percaya diri mereka bahwa Timnas Cina tetap lebih kuat dibandingkan Indonesia meski kini dilatih oleh pelatih sekelas Patrick Kluivert. Sohu bahkan menuliskan bahwa Indonesia akan menghadapi banyak kesulitan, terutama dalam menghadapi Timnas Cina yang dipandang semakin tangguh di bawah asuhan Branko Ivankovic. Media Cina itu meyakini bahwa Timnas Cina saat ini lebih siap dan lebih kuat dibandingkan Indonesia yang kini tengah beradaptasi dengan pelatih barunya. Sohu juga menyebutkan bahwa Timnas Cina kini tengah fokus meningkatkan kualitas latihan para pemainnya dengan berlatih 2 kali sehari. Metode latihan tersebut diyakini dapat meningkatkan kekuatan fisik pemain serta kemampuan taktik dan strategi mereka.
Selain itu, kehadiran pemain muda yang diperkenalkan oleh Ivan Kovic semakin memperkuat timnas Cina, memberikan mereka rasa percaya diri lebih untuk menghadapi timnas Indonesia di laga kualifikasi mendatang. Di sisi lain, meskipun timnas Indonesia kini dilatih oleh sosok berpengalaman seperti Patrick Kluivert, media Cina tersebut sepertinya meremehkan kemampuan timnas Indonesia. Kluivert, yang dikenal dengan prestasi gemilangnya sebagai pemain top dunia, memang memiliki pengalaman yang tak diragukan lagi. Karier kepelatihannya yang mencakup tim besar dan peran sebagai asisten pelatih timnas Belanda, serta pelatih timnas Curaçao menunjukkan bahwa Kluivert memang bukan sosok sembarangan. Namun terlepas dari pengalaman gemilangnya, kenyataan bahwa timnas Indonesia baru saja mengalami pergantian pelatih dan masih dalam proses adaptasi membuat banyak pihak merasa ragu, termasuk media-media luar negeri. Meskipun Kluivert memiliki banyak pengalaman sebagai pemain dan pelatih, kecepatan adaptasi serta kerjasama tim yang solid menjadi faktor penentu dalam menentukan seberapa efektif perubahan tersebut. Mengingat semua itu, banyak yang masih mempertanyakan apakah Patrick Kluivert mampu membawa timnas Indonesia untuk bersaing dengan tim-tim kuat seperti Cina, apalagi di tengah kondisi yang masih dalam masa transisi ini. Oleh karena itu, banyak yang merasa bahwa meskipun Indonesia kini memiliki pelatih sekelas Kluivert, Cina tetap lebih unggul dalam hal pengalaman tim dan kekuatan skuad. Bagaimana menurut Anda? Apakah timnas Indonesia akan mampu mengalahkan Cina di kualifikasi Piala Dunia mendatang? Atau justru Cina yang lebih siap dan lebih kuat? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan.